Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali lagi dengan channel YouTube Suku Ketua Kabaena. Kita akan membahas lagi tentang tempat-tempat angker di Pulau Kabaena. Pada pertemuan ini yang kita akan bahas lagi adalah Meroro. Meroro ini adalah nama sebuah sungai yang terletak di ujung kampung daripada desa Ulungkura. Kenapa disebut Meroro tempat ini? Karena kali ini airnya gemuruh, alirannya berbunyi gemuruh, disebabkan karena banyak batu-batu besar di tempat itu, sehingga dia gemuruh. Itulah sebabnya disebut Meroro, artinya kali yang gemuruh. Namun tempat ini pada zaman dahulu terkenal angker. Nah, apa yang angker di situ? Apa yang biasa kejadian di situ atau yang biasa ditemukan orang sampai dikatakan angker? Di sini saya akan jelaskan sesuai apa yang saya pernah dengar cerita-cerita pada orang-orang tua yang sudah pernah mengalami ini sebelum Pulau Kabaena ini ramai. Namun pada zaman dahulu tempat jalan ini bukan jalanan yang sekarang yang ada jembatan, bukan. Itu berada di bawah daripada jembatan ini. Itulah penyeberangan pada zaman dahulu di Kali Meroro kalau kita akan ke Desa Enano. Di tempat ini biasa kalau kita lewat, biasa itu pohon-pohon bambu, pohon bulu, yang namanya bulu itu, pohon bambu kecil itu yang dibilang orang Kabaena damak, itu biasa menutup jalan. Tuh tiba-tiba jalanan sudah tidak ada. Dia itu bambu bulu itu dia tertutup, tidak bisa kita lewat. Dan di bambu itu bertengger burung hantu. Yang dibilang orang di sana itu totosi, burung hantu. Itu totosi atau kukuhuti, tanya orang Kabaena. Itu bertengger di atas rumpun daripada bambu bulu. Kalau mau lewat, kalau kita artinya mau menjumpai, itu hal-hal yang aneh. Nanti kalau orang-orang tua yang sudah pengalaman dan tahu, itu biasa dia duduk dulu, beristirahat, kemudian mengucapkan sesuatu kata-kata permohonan untuk lewat. Jadi tidak bisa juga dilempar itu burung, karena kalau dilempar ya biasa kita pulang, leher kita sudah bisa pikul itu leher, tidak bisa lagi angkat. Kejadiannya yang bilang orang Kabaena itu udah kentalua itu keluar lidahmu kalau kita salah melakukan sesuatu tindakan yang tidak dibenarkan. Nanti kalau burung itu dia terbang, kalau burung yang bertengger di atas bulu itu terbang, baru itu bulu juga akan terangkat. Nah, yang mengherankan, kok beberapa burung saja bisa membuat bambu itu jatuh. Bisa. Harusnya itu batang kayu yang bisa, benda-benda berat yang bisa membuat pohon itu bisa rebah, artinya menutup jalan. Ini burung saja yang bertengger membuat jalanan itu tertutup. Ini kan merupakan satu keanehan juga. Nah, biasa juga kejadian dulu itu kalau orang jalan kan tidak ada sepeda, tidak ada motor, tidak ada mobil, masih jalan setapak. Itu biasa penunggang kuda kalau lewat di situ malam, kadang-kadang tidak juga terus-terus. Itu kadang-kadang kuda itu tidak mau lagi lanjut. Dia bertahan saja di situ, tidak mau menyeberang itu kali. Tidak akan mau menyeberang, biar dicambuk. Jadi biasa kita turun itu ambil talinya baru tarik, baru cambuk.
cambuk dari belakang satu orang, baru yang lain tarik itu kekangnya itu yang di Samano kan, ini yang toko tua. Itu kuda tidak akan menginjak itu kali, dia akan lompat itu kali, tidak mau injak. Itu membuat kita heran, kenapa ini kuda tidak mau injak ini air, dia lompati. Itu kali lebarnya itu kali sekitar, yang ada airnya itu sekitar 3 meter, itu 2-3 meter lebarnya. Jadi itu kuda tidak akan mau menyeberang, nanti turun orangnya baru menyeberang, itu pun juga dia akan lompat kalau zaman dahulu. Kemudian di tempat itu sering juga kelihatan itu perempuan yang mandi tengah malam seorang diri di kali Emerald. Itu panjang rambutnya perempuan. Kalau orang di sana itu dia sebutkan kandoli, dia bilang kandoli. Itu perempuan itu cantik, panjang rambutnya, yang biasa kelihatan, penampakan yang biasa kelihatan mandi di sungai itu pada tengah malam. Ini kan aneh juga ini, kita saja ini takut lewat, kok dia mandi sendirinya tengah malam di kali itu. Jadi yang begitu itu pada zaman dulu orang tidak bisa tegur, tidak akan mau menegur itu, karena itu sudah tahu bahwa itu bukan manusia biasa, sudah tahu ini bukan manusia biasa, jadi kita tidak tegur. Kalau kita tegur, nah maka kita akan dapatkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Bisa-bisa kita pulang di kampung itu, biasa orang dulu itu habis keluar malam, tiba-tiba pulang sudah tidak bisa bicara. Bahasa Kabaina itu tepo kuku. Kalau bahasa suku Kutua Kabaina itu kan ini tepo kuku. Dari mana ini? Dia dari keluar tadi malam ini dia keluar. Di kampung ini kan dulu itu masih sunyi, pakai lampu pelita orang, bukan listrik sekarang seperti sekarang. Itu keluar tengah malam pulang di rumah sudah tidak bisa bicara, sudah tepo kuku katanya orang Kabaina. Jadi saya itu terus terang saja, saya sangat sayangkan generasi muda sekarang ini kan sudah tidak percaya begitu. Tapi kita alami, ada orang tepo kuku, tidak bisa bicara itu. Kalau sudah dikena itu makhluk-makhluk yang begitu, itu diakibatkan karena mungkin pernah menegur. Kita melihat seperti itu baru kita tegur. Nah, biasa kan nakal anak-anak, ya dia bisa bilang orang pernah mau mengkokonai itu di Kabaina itu istilahnya itu mengkokonai. Jadi kalau kita keluar malam biasa kita hati-hati, karena itu bahayanya. Bulan sudah tepo kuku, tidak bisa lagi ngomong, tinggal mengoro saja. Bahkan biasa keluar air liur atau kejang-kejang. Nanti kan waktu itu medis belum banyak, jadi kebanyakan orang tua orang dukun-dukun kampung itu yang biasa. Dan kalau memang orang tua yang tahu, yang pintar, itu gampang saja dia obati. Cukup dia bikinkan air, baru disapu mukanya, itu bangun orang itu dia sangka habis tidur. Itu kejadian-kejadian yang seperti itu pada zaman dahulu. Keanehan-keanehan pada suku Kutua Kabaina, khususnya di Pulau Kabaina pada waktu itu. Saya ini selalu berbicara pada zaman dahulu untuk mengingat kembali keadaan-keadaan pada masa lalu. Namun sekarang keadaan seperti itu agak susah lagi kita jumpai. Ini yang perlu kita pahami. Dan kalau melihat begitu tidak boleh kita memaki-maki. Makanya itu orang Kabaina itu kalau jalan itu dia jaga itu sistem memaki-maki itu. Walaupun teman sendiri kita bilang teman, padahal kita maki-maki. Nah ini bukan orang biasa. Itu biasa kejadian. Kita lihat si Anu di sana, terus kita teriaki. Itu di sana itu tidak bisa kita berteriak. Kalau melihat sesuatu atau apa, tidak bisa kita sembarangan menegur atau teriaki. Karena biasa ada yang dikatakan monsaruhula, dia pinjam itu mukanya orang, kita sangka dia, padahal bukan. Kadang-kadang kita kembali bilang, saya ketemu si Anu di sana itu, si ini sebut namanya,
Padahal orangnya tidak keluar-keluar, ada di rumah, tidak kemana-mana. Itu juga merupakan satu keanehan yang biasa terjadi di Pulau Kabaena yang disebut itu munsaruhula. Ada itu munsaruhula, namanya pinjam muka itu kalau istilahnya di Kabaena itu. Olehnya itu orang pada zaman dulu itu selalu berhati-hati untuk di Kabaena bicara sembarang dan bertindak yang tidak wajar. Jadi untuk sementara ini saja dulu, dan untuk mengikuti channel kami terus maka silakan di subscribe daripada channel Suku Ketua Kabaena, untuk kita akan membahas tentang pengalaman-pengalaman masa lalu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.